Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ba'du. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa untuk selalu memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, tak lupa serta sholawat semoga selalu tercurah pada uswatun hasanah kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan saya berharap semoga semua yang berada termasuk di dalamnya. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentu memahami bahwa bulan Ramadan bukan sekedar bulan untuk menahan lapar dan dahaga, melainkan bulan untuk memperbanyak ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba lal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang mana di dalamnya terdapat ampunan dan keberkahan yang tiada tara. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syaitan." Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, alangkah ruginya jika kita tidak bisa memanfaatkan ataupun memaksimalkan bulan Ramadan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Selain menjalankan ibadah puasa yang wajib, ada banyak amalan sunnah yang dapat kita laksanakan untuk menyempurnakan sekaligus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan tentang amalan-amalan sunnah yang bisa kita maksimalkan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak tilawah dan mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda,
man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan sunnah yang kedua yang bisa kita laksanakan untuk maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi, Maha mengetahui. Saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah tadi bahwa keutamaan ketika kita bersedekah adalah Allah akan melipat gandakan apa yang kita sedekahkan. Kemudian amalan sunnah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini yang berikutnya adalah mendirikan sholat tarawih. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan-amalan yang berikutnya adalah makan sahur. Makan sahur dapat menambah kekuatan kita ketika berpuasa. Sahur inilah yang menjadi pembeda antara puasanya orang beriman, orang Islam, dengan orang Yahudi atau Nasrani. Orang yang sahur juga niscaya disolawati oleh para malaikat. Sebagian dalam sabda Nabi Muhammad SAW, bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya, walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur atau makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang berikutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yazilun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa kita maksimalkan yang terakhir adalah
iktikaf di 10 malam terakhir. Perlu kita ketahui bahwasanya di 10 malam terakhir ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Pada 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf di masjid untuk mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya takiful asral awakhir min Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah beberapa amalan-amalan sunnah yang dapat kita lakukan, yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya, mengisi hari-hari kita dengan ibadah dan amal soleh, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa, salat, sedekah dan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan dan rahmat, serta dianugerahi kemuliaan Lailatul Qadar. Akhir kata, marilah kita terus beristiqomah dalam kebaikan, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga setelahnya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.